Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loli Fitria yang berasal dari SMP Negeri 1 Candung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Saya adalah peserta BIMTEK Anak Kesulitan Belajar Batch 2 kelas 11 yang dilaksanakan tanggal 12 Agustus sampai 23 Agustus 2024. Konsep anak dengan kesulitan belajar. Anak dengan kesulitan belajar kita temukan di kelas-kelas tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Anak dengan kesulitan belajar termasuk anak berkebutuhan khusus. Anak dengan kesulitan belajar yaitu peserta didik yang memiliki satu atau lebih gangguan dalam proses belajar atau akademik yang disebabkan oleh gangguan fungsi neurologi, namun mereka memiliki IQ atau kecerdasan rata-rata, bahkan di atas rata-rata. Jenis-jenis kesulitan belajar seperti disleksia, yaitu kesulitan bahasa seperti membaca, disgrafia, kesulitan menulis, diskalkulia, kesulitan matematika atau berhitung, dispasia, kesulitan memahami bahasa lisan. Penyebab kesulitan belajar yang pertama, cedera otak pada masa perkembangan otak. Yang kedua, ketidakseimbangan zat-zat kimia di dalam otak. Yang ketiga, gangguan perkembangan syaraf. Yang keempat, keterlambatan proses perkembangan individu. Instrumen identifikasi kesulitan belajar dimulai dari yang pertama, observasi dengan mengamati kebiasaan peserta didik. Yang kedua, melakukan wawancara untuk menguatkan data dari observasi. Yang ketiga, tes sederhana untuk mengetahui penyebab perilaku yang muncul. Yang pertama, peserta didik dengan kesulitan membaca adalah peserta didik yang memiliki kesulitan yang nyata dan terus-menerus dalam hal membaca, menulis, dan mengeja. Juga mengalami kekurangan pemahaman bacaan, tulisan tangan, dan tanda baca. Peserta didik dengan kesulitan membaca terdiri dari disleksia, yaitu kesulitan membunyikan dan memahami kata serta menamai objek dengan cepat. Yang kedua, aleksia, hilangnya kemampuan membaca padahal sebelumnya mahir. Dan hiperleksia, kesulitan memahami apa yang dibaca atau diucapkan dengan keras. Strategi penanganan peserta didik dengan kesulitan membaca. Yang pertama, membangun kosakata, membaca, dan terpapar dengan buku secara konsisten. Yang kedua, membaca dengan keras yang dapat meningkatkan kemampuan mengucapkan kata dan berlatih serta memperoleh saran dari pendengar. Yang ketiga, petunjuk kontekstual yang membantu individu menyimpulkan makna-makna kata. Yang ketiga, TTS atau text to speech digunakan membaca teks secara elektronik. Yang terakhir, alat bantu visual, pengatur grafis untuk meningkatkan pemahaman membaca. Media yang dapat digunakan, yang pertama kamus dan terasaurus, yang kedua kontrol tampilan, yang ketiga alat anotasi, yang keempat TTS, yang kelima buku audio dan buku TTS digital, yang terakhir pengenalan karakter optik atau OCR. Yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar menulis. Kesulitan belajar menulis dibedakan menjadi dua, yaitu disgrafia, kesulitan belajar menulis ringan, dan agrafia, kesulitan belajar menulis berat. Jenis kesulitan menulis
Yang pertama, kesulitan menulis tangan, yaitu menulis terlalu lambat, salah arah dalam penulisan, tulisan terlalu miring, jarak antar huruf tidak konsisten, dan lain-lain. Yang berikutnya, kesulitan mengeja. Kesulitannya meliputi mengenal huruf, kesulitan mengenal kata, kesulitan mengucapkan kata, kesulitan membedakan bunyi, dan sebagainya. Kemudian, kesulitan menulis secara ekspresi, kesulitan menulis perintah atau pemberitahuan, kesulitan merangkum bacaan, kesulitan menulis karangan imajinatif, menulis pengalaman pribadi, dan lain-lain. Strategi untuk mengatasi kesulitan belajar menulis. Kesulitan menulis tangan. Mengajarkan cara menulis huruf dengan benar, memperhatikan postur tubuh dan cara memegang pena, berlatih menulis setiap hari. Strategi mengatasi kesulitan mengeja. Melatih melafalkan kata dengan benar, melatih menganalisis kata, melatih dan membangun dan mengurai kata. Kesulitan menulis ekspresi, strategi mengatasinya misalnya melatih melafalkan kata dengan benar, melatih menganalisis kata, melatih membangun dan mengurai kata. Media yang dapat digunakan. Yang pertama, akomodasi bagi tulisan tangan, mengubah tuntutan tugas menulis, mengubah kompleksitas tulisan, dan mengubah alat yang digunakan. Bisa juga dengan menggunakan teknologi bantu seperti speech to text, software note talking, tools keyboarding, dan immersive reader. Yang ketiga, peserta didik dengan kesulitan belajar berhitung, yaitu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar spesifik terkait numerasi yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Jenis kesulitan berhitung yaitu kesulitan yang mempelajari fakta seperti lambang bilangan dan operasi hitung. Yang kedua, kesulitan mempelajari konsep seperti bilangan dan bangun. Yang ketiga, kesulitan mempelajari prinsip, misalnya jumlah sudut pada segitiga. Yang terakhir, kesulitan menggunakan operasi hitung untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Strategi penanganan. Peserta didik dengan kesulitan belajar berhitung dapat kita tangani dengan konkret, representatif, abstrak. Merupakan suatu proses pembelajaran yang terdiri dari 3 tahapan di mana peserta didik belajar melalui yang pertama, manipulasi fisik benda konkret, yang kedua, representasi gambar, dan diakhiri pada tahap ketiga, penyelesaian masalah menggunakan notasi abstrak. Peserta didik dengan kesulitan belajar berhitung, media yang dapat kita gunakan untuk membantu mereka adalah yang pertama, media audio berupa rekaman suara, yang kedua, media visual berupa gambar, foto, flashcard, brosur, bagan, dan mind map. Yang ketiga, media audio visual seperti video, buku bersuara, gambar bersuara, dan yang terakhir, multimedia dalam bentuk situs www.didax.com dan lain-lain. Demikianlah presentasi dan pemaparan tentang anak berkesulitan belajar pada BIMTEK kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.